yang dia apa yang harus dia klarifikasi ya kan, terus tiba-tiba dia menghilang, ya itu wajar sih menurut gue ya, karena dia udah cukup, udah puas gitulah ya kan. Orang-orang nanya Antonia where are you, udah dibilang kan udah mengejelekkan kita segala macam, tiba-tiba dia itu coba pakai yang tebal, cover nggak, ini udah pakai filter nih. Awalnya gara-gara si Fadel, tapi awalnya kan bukan gara-gara Fadel, tapi gara-gara kasus Antonia. Sebenarnya kasus dia sendiri sih, ya. Loli itu emang udah punya masalah sama Nikita, ya kan. Cuman geger-gegernya karena waktu Nikita putus, ya kan. Nikita minta si Loli untuk klarifikasi. Kalau nggak kan kalian juga nggak tahu Loli punya IG segala macem kan. Jadi bumerang ke si Nikita, ya kan. Mana sisir aku? Kang Semir juga belaga, cowok soleh tapi tetap aja bikin bun. Nggak ada yang pernah bilang juga dia soleh sih. Orang dia pernah masuk penjara gara-gara berantem. Lu tahu gimana sih? Lagian Loli mau aja. Sebenarnya kalau selera sama apa? Serela cowok kita nggak bisa itu ya guys, nggak bisa itu. Mungkin cowok yang pernah ngedekatin dia, yang berani gitu ya. Berani kan dia. Kalau orang lihat-lihat dulu dong, ya. Cowok aja belum tentu ada yang mau DM aku karena takut apa gue kan. Kalau sama si Loli, dia bukan takut sama Lolinya, takut sama emaknya, ya. Dia takut sama emaknya sayang. Ya kan, minum obat alergi dulu. Intinya Fadel numpang tenar, tapi dia udah tenar gara-gara itu sih apa? Indonesian Got Talent ya nggak sih? Tapi kurang lah ya. Viralnya gara-gara ini kan. Anaknya Mami Ola terselamatkan, itu cuma ala-ala doang pacarannya anjir. Orang gemulai. Nggak ada cowok kayak gemulai sayang. Makanya dibolehin pacaran karena anaknya Ola gemulai. Mungkin bisa ACDC kali ya. Gue juga nggak mau fitnah sih kalau misalnya nggak itu ya, nggak real ya. Ya aku lihat sih ngondek ya say. Sian ganteng, iya ganteng. Nggak ada yang bilang dia nggak ganteng. Tapi kalian perhatiin deh kalau dia ngomong deh. Ngondek. Kayaknya bener. Iya. Ngatur-ngatur si Loli pakai baju apa ya kan? Desainer kali ya kan? Sok soleh tapi cepat ke sama abangnya, padahal nggak bisa serumah makanya malam. Mungkin kantinnya kecil, nggak bakal ngaceng juga lihat si Loli. Ala-ala modern go internasional ke Monica kali ya. Tapi kalau joget oke lah.
joget-joget TikTok gitu oke lah. Gitu aja harus ada bakat tahu. Emang Loli bener hamil ya? Mungkin udah nggak hamil ya guys. Kalau isunya bener dia apa? Dia digugurin atau apa, keguguran atau udah nggak itu lagi. Could be, karena orang tuh ngomong nggak mungkin apa asal ceplos-ceplos gitu loh. Karena ini udah di media loh guys. Kalau misalnya cuman gosip-gosip ya ini kan enggak gosip ya. Makanya sampai antar Loli. Menurut aku Loli pecah itu bukan orang di UK aja katanya udah itu. Udah pacar. Di UK aja dia udah punya pacar. Yang gue denger. Sebelum Fadel juga dia udah punya pacar. Orang di Indonesia juga udah kayak gitu. Cuma kan kita jangan serang dia itunya lah. Fadel selera cicing nggak? Selera banget. Tipe-tipe aku banget. Jadi pelakor ah. Kok Fadel nggak DM aku? Aku kurang cantik apa sih Fadel? Aku Miss Hercules loh. Jangankan 100 juta, rumah aja gue kasih Fadel. Dekil begitu Ci, aku nggak apa-apa lah dekil. Sebenarnya ya guys, kita jangan ngebully dari suku rasnya dia ya kan. Warna kulit orang itu mungkin bisa jadi selera orang ya kan. Tapi perilakunya dia gitu loh. Harusnya gentle ya kan. Ini yang dia pacarin itu anak kecil say ya, 16-17 itu masih anak kecil. Masih perlu bimbingan ya. Masih perlu orang tua sebenarnya umur segitu tuh. KTP aja dia belum punya guys, karena kan dia harus punya izin, punya surat pendamping dari orang tua kan. Alis tipisin dikit, ini nama botak. Ada bagian yang sakit apa? Anjay, Miss Hercules iya. Aku ngilu dicabutin, ya sakit. Ada bagian yang sakitnya say. Aduh, nyudan. Ada bagian sakitnya. Fadel bisa dipenjara. Oh bisa, Fadel bisa dipenjarain. Ada bisa. Sebenarnya kita tuh bisa menjarain Fadel karena perlindungan anak nggak ada kan. Kemarin waktu si Loli umur 16 tahun si Fadel nggak bisa loh sebenarnya ya. Itu bisa dilaporin. Apalagi kalau misalnya menghamili gitu ya, walaupun suka sama suka dia masih di bawah umur, itu dia bisa dipenjarain loh. Si Fadelnya ya. Jangan dicabut Ci, bahaya. Apanya bahaya dicabut? Udah kayak menyeduh susu anakku. Ini kolagen sayang. Kok si F nggak takut itu? Karena kan dia jagoan guys. Udah jagoan dia itu. Jagoan ya. Ntar ya gue mau itu dulu. Kok hidungku mampet mulu ya. Dari YOLO itu mereka lagi kumpulin bukti untuk menjarain Fadel. Iya, Fadelnya bisa penjarain karena kalau dia terbukti,
nggak usah nyuruh si Loli apa, nggak usah nyuruh si Loli tes si Nikita Mirzani seorang ibu bisa melaporkan Fadel ya, nanti di situ pas gelar perkara si Loli bisa dapat surat dari hakim tes itu keguguran ya, dua-duanya bisa di penjara loh ya, karena ngegugurin kalau pakai bukti dan ada yang ngelaporin itu bisa dua-duanya bisa kena pasal hukum sih. Sadly, kalau misalnya itu jalan tempuh yang dilakukan sama Nikita, Fadel sama siapa? Sama Loli bisa masuk perkara hukum. Karena Fadel orang dewasa, ya, memacari orang yang masih di bawah umur. Kan kemarin waktu si Loli pulang ke Indonesia masih belum umur 17, masih umur 16. Jejak digital masih bisa itu ya. Apalagi berhubungan seks guys ya. Loli kan ulang tahunnya Mei atau Juni gitu ya kan. Kalau sama-sama suka gimana? Bukan masalah sama suka, umur. Kalau umurnya udah cukup, oke. Masih ada hukumnya guys. Anak yang di bawah umur itu masih dilindungi sama negara. Ya. Aku sih bukan ahli hukum ya. But here in the US ya, kalau ibunya orang tuanya melaporkan pacarnya ya, berarti secara nggak langsung si laki-laki itu mempengaruhi si perempuan ini karena anaknya itu masih di bawah umur. Undang-undang perlindungan anak itu sampai 17 tahun ya kan, tapi waktu kemarin si Loli datang kan masih 16 tahun. DM aja Loli di HP ya, mungkin kalau misalnya Loli lebih ke psikiater gitu ya. Nikita marah perkara duit udah disekolahin jauh-jauh mahal malah drop up, kasihan Loli. Padahal kasihan anak broken home nggak gara-gara kesalahan orang tua dia korban. That's what I'm saying. Ini nggak bisa sepenuhnya disalahin ke Loli ya. Lingkungannya dia juga tidak mensupport gitu kan. Nggak ada sama-sama suka untuk di bawah umur, nggak ada ya. Benar, kalau misalnya di bawah umur itu kalau nggak dilaporin ya diem-diem aja ya aman ya kan. Banyak guys yang pedofil gitu, apalagi yang diperkosa atau apa ya, dia aman-aman aja. Tapi kalau dilaporin sama ibunya sama pihak itunya, dia bisa dapat perkara itu ya. Apalagi KDRT ada, ini bukti-buktinya yang dikeluarin bukan sama Loli sendiri loh, tapi secara nggak langsung sama Loli ya. If you think about it, dia dia curhat sama teman-temannya dia, walaupun jadinya kebongkar kan ya. Masalah tes pack, masalah lebam, masalah dia bilang Fadel ngatain aku ya, Fadel minta uang segala macam. Itu sebenarnya dia curhat sih ya. Itu there's a lot of red flag ya, ke psikiater karena dia korban perceraian dan ya. Emang harus kasih pelajaran ya. Kadang-kadang kita harus lebih harus hukum itu berada karena itu kan. There's a reason gitu. Nggak harus penjara sih ya. Kalau Fadel kan udah pernah masuk penjara kan. Kalau Loli nggak harus penjara, di rehab aja ya. Ke psikiater ya. Buat orang remaja gitu loh. Mukanya dia aja udah kelihatan red flag kok. Jangan ngebully ya, jangan ngebully. Kita kalau misalnya nggak suka sama orang itu jangan ngebully fisik, jangan ngebully tampang, karena itu di luar konteks ya. Konteks orang jelek, cantik, cakep nggak mencerminkan jiwanya dan kepribadiannya dia. Jadi jangan ngebully dia secara itu. Nggak ada relasinya ya. Orang cantik ada yang jahat, orang jelek ada yang jahat gitu loh ya kan.
Jadi jangan kita ngebully dia juga. Soalnya udah ngeselin makanya dikatain, jangan. That's itu habit ya, bad habit, jangan, don't do that. Jangan gitu sayang. Ya kan? Jadi kalau kita nggak suka sama orang, titik permasalahannya apa nih gitu loh. Ya. Titik permasalahannya apa, itu yang